Teasernya keren guys, kayak Attack on Titan. Biasanya bukan normal tuh 2 hari, itu kita langsung 3 hari guys. Dan hari ini kita ada apa nih? Hari ini ada halo, halo, kita dari Project Sekai Surabaya. Kenalin, aku Wafi sebagai owner komunitas. Saya Reza Heru sebagai admin. Lanjut. Aku Nusu. Lanjut. Aku Tiar. Dan aku Airin, salam kenal. Salam kenal. Jadi, apa sih konten kali ini? Konten hari ini tuh kita cuma mau memperkenalkan apa sih komunitas kita. Jadi, komunitas Project Sekai Surabaya adalah komunitas Project Sekai dan Vocaloid yang berbasis di Surabaya. Tapi bukan cuma di Surabaya aja, teman-teman dari luar Surabaya pun bisa ikut join sama dan seru-seruan bareng kita. Nah, gimana sih awal mula terbentuk komunitas ini? Awalnya tuh Asbun ya? Asbun dari aku yang waktu itu pertama kalau nggak salah ngajakin Kak Nuzu sama Kak Airin bahas di aku nyamperin Badas bareng sama Kak Tiar. Awalnya tuh kita mau proyekan buat C4. Ya, Buat C4 ada dance cover rame-rame. Iya, dance cover rame-rame lagu Neo waktu itu ya, Project Sekai full team. Nah, pada saat itu tuh kebetulan pas aku mikir waktu itu karena kita semua dari anak-anak dance cover, aku tuh butuh orang yang punya pengalaman admin sama netral gitu. Pada saat itu aku kepikiran lah Reza, langsung nge-WhatsApp ya? DMG. DMG. Gimana waktu itu? Nah waktu itu ya gak ada apa itu tiba-tiba Wafi langsung nge-DM aku buat ngajakin bikin komunitas Project Sekai cabang Surabaya gitu. Nah pada awalnya ya kami tuh ngajak diskusi dulu, bicara-bicara kayak mau bikin kayak apa ke depannya. Aku itu udah nyaranin kayak kita bakal ada kayak buat gathering bulanan atau buka-buka booth di event-event gitu. Nah, sampailah kami berdua nyampai kesepakatan jadi langsung buat Project Sekai Surabaya-nya. Nah, itu kalau dari aku sendiri ya, itu dari awal tuh emang kayak di Jakarta itu udah ada Project Sekai Indonesia gitu kan. Terus di Surabaya itu belum ada, cuman di kota-kota kecil lain kayak apa nih, Pekanbaru itu ada. Yogyakarta juga pernah. Makassar juga ada gitu kan, di Sampit, kota-kota lain Sampit. itu juga ada gitu. Tapi di Surabaya kok belum ada sih. Terus aku ya asal ngomong ke Nuzu, Nus ayo kita ayo bikin komunitasnya, mumpung belum ada yang bikin. Aku cuma ngomong iseng gitu, cuma ternyata diajak. Wafinya ngajak dia, Wafi ternyata ngajak. Terus pas Wafi ngajak itu kayak, ayo kan nggak mau bikin Project Sekai Surabaya. Loh kita juga awalnya mau mikir gitu. Kita juga kepikiran gitu. Iya, terus kebetulan emang karena aku emang sering partneran sama Kak Tiar juga, aku sekalian ngajakin Kak Tiar. Jadi akhirnya terbentuklah 5 orang admin pengurus ini. Nah, tapi sejak 5 orang, nah sejak event pertama kita launching itu kita berpikir kalau ada baiknya kita ngerekrut moderator. Nah, pada saat itu kita ngerekrut 2 moderator, yaitu Aska sama Shinji, ada di belakang. Boleh sebut hai. Halo. Ada di belakang. Suaranya bang. Terus setelah itu dipikir-pikir lagi, setelah beberapa kali berjalan kegiatan kita, ternyata kita masih perlu bantuan. Akhirnya join satu lagi, Benny. Halo Kak Benny. Halo Benny. Belum tidak sadar. Nah, kira-kira apa aja sih kegiatan kita udah sama ini? Jadi kita tuh launching pertama 6 bulan yang lalu, pas 6 bulan yang lalu di event C4 Surabaya di TP3 ya. Iya. Pada saat itu launchingnya itu waktu itu terima kasih untuk Badas yang sudah menumpangkan boothnya buat kita juga, kita numpang launching di Badas. Pada saat itu foto-foto juga. Ada kuenya Kuenya. juga. Iya, ada kue ulang tahun. Bukan kue ulang tahun, tuh kue launching. Kan Iya, ulang kue. tahun. Oh iya. Kue launching tapi pas buat ulang tahun Oh iya, anniversary-nya adiknya Project Sekai pada saat Yang itu keempat bulan ya. Oktober. Terus waktu launching itu kita juga ada
ada kolaborasi, ada perform juga. Sebenarnya itu pada saat itu performnya atas nama 2 grup aja. Itu atas nama Badas sama Wonder Struggle. Nah, tapi akhirnya karena segala keasbunan kita ada 4 grup Project Sekai yang nge-cover ya? Ya, Ada 4 grup yang nge-cover. yang Mojan dari Nijiro. Nijiro Clover, nanti ada logonya. Tling. Nijiro Clover. Terus ada Wonderland Struggle, Wonderland Showtime, Badas itu VBS, sama ada Nigo. Asik. Kan? Ya, Nigo itu sebenarnya anak-anak dari Fureila, dari Love Live. Tapi mereka pengen ikut join kita jadi minjem anggota. Minjem anggota. Berpengalaman tuh. Nah, terus waktu sebulan setelah C4 kita kebetulan dapat ini kan, dapat kesempatan buat buka booth di event Isekai Yamino Gensho, booth pertama kali di Ciputra World ya. Putra World ya. Waktu itu ditawarin apa gimana? Ditawarin dari mau buka gitu. Bukannya 3 hari. oleh Nah, yang ngajak kan Mas Jerry. Iya. Itu ketuanya ketua dari Kosura, komunitas Cosplay Surabaya. Kebetulan itu eventnya di Mall Ciputra ya. Iya. Pada itu dan sekali membut biasanya membut kan normal tuh 2 hari. Itu kita langsung 3 hari, guys. ya 3 hari. Sabtu Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai kita bingung siapa nih yang jaga. Iya, dan untungnya pada saat itu aku sama Katir Jumat bisa, terus ditemenin sama Benny juga hari Jumat. Awakmu datang Jumat Sabtu? Datang Jumat Sabtu aku, minggunya gak datang. Oh iya, minggunya gak datang. Terus pada saat itu tuh kan baru announcement ini gak sih, movie tapi masih yang di Jepang. Ya, Ya. Perseka. Masih yang di Jepang itu aku untung nemu posternya, langsung tak print A3 langsung Buat pajangan langsung ini. iya Promosi. disituin. Dan Enak kan? ternyata setelah buka booth emang antusiasmenya banyak ya, walaupun kayak dan aku kagetnya sih banyaknya tuh dari yang nggak tahu Vocaloid dan Project Sekai juga Iya, tiba-tiba ke kepo. bawah-bawah, iya, ke Tiba-tiba kepo bawah-bawah. ini apa gitu. Padahal kita di nggak booth itu ekspektasi ya. nggak ini ya, nggak ada kegiatan apa-apa, cuma di display. Cuma lagi display aja, Saya sama ngenalin komun waktunya lah. kan mepet sekali ya pas itu ya. Iya, dan emang komunitas nggak boleh jualan ya. Iya. Dan komunitas nggak boleh jualan. Jadi kita pada saat itu pertama kali cuma buat display aja sama ngenalin komunitas. Nah, terus tuh di pertengahan November, sebenarnya masih minggu awal November sih. Kita beberapa ada yang ke TF, Oh ya, Komifuro. ke Komifuro. Ya sebenarnya itu acaranya Project Sekai ID ya guys, bisa dicek. Ya. Bisa Di dicek. IG-nya mereka. Di Kayaknya mereka sama Yomi Gaira, jadi ada namanya Vocaloid Gate ya. iya Vocaloid Gathering. Vocaloid Gathering. Jadi sekaligus yang Project Sekai juga diajak, jadi nggak cuma Vocaloid yang bikin anak-anak PJSK ini sama Yomi Gaira. Nah itu kita yang dari SBY ngikut aja, diajak sama dari Jakarta. Iya, kebetulan. Pada saat itu emang aku iseng bawa bendera, kita punya flag. Bawa bendera dan karena aku baru bener-bener ngikut into community Project Sekai itu baru-baru sekarang. Jadi pas ketika kesana kayak feel-nya wah banget. Kayak anak-anak komun di sana tuh ya walaupun rada beda sama yang sini, cuman yang di sana tuh kerasa antusiasmenya tuh masih lebih gede, sama effort Effortnya gede banget. mereka di kostum buat cosplay sih Bagus-bagus sih. gak ngotak ya. Iya Dan anjir. kostumnya lebih beragam untuk kalau di mana? Kalau di Iya. Jakarta ya, ada yang cosplay seperti Sanrio, terus Iya. macam-macam lah, ada yang Night. Night sih yang paling Banget ini. yang cosplay. White Days ya. dia Ya, juga gitu. macam-macam. Terus Nah. ini juga apa nih,
kita juga nggak nyangka ya di Jakarta tuh benar-benar disambut sama Nyambut dengan hangat. Oh iya, disambut banget sih. Iya. teman Jakarta. Terima kasih banget ya. Ya terima kasih banget bagi kalian yang nonton. Makasih Project Sekai ID. Nah pas waktu itu juga kan ada di momen dimana aku bener-bener sendirian kayak anak hilang di Jakarta gitu. Tapi bener-bener di booth Project Sekai ID itu gak kerasa kayak lagi sendirian. Bener-bener ada yang nyapa. Walaupun ada yang nyapa cuman aku nggak kenal, cuma udah mutualan cuman kayak aku siapa ya gitu. Kayak bener-bener feel-nya wah banget lah ketimbangnya sebelumnya. Nah, sebulan setelah CF Komifuro, kita ada ketemu Cibikon, event terbesar yang Di Surabaya. ya, salah event satu terbesar Surabaya. di Surabaya. Dan event terbesar yang pernah kita tempati ya buka booth. Kaget. itu rada unexpected ya. Jadi kita Kita dapat juga kaget ya. dapat kesempatan di Komifuro, di Cibikon. Sorry. Di Cibikon. Awalnya Pace sulit. Kayak Iya. kita kan kayak iseng waktu itu ada pendaftaran booth komun gitu ya. Project Sekai Surabaya apa nggak mau ngebut? Yaudah coba-coba iseng gitu. Pertama kayak skeptis kan kayak komun baru, Iya. baru terima paling komun kecil gitu. Tiba-tiba Tiba-tiba terima. kita bukan gitu, kita awalnya kan oh iya pas waktu ada pendaftaran buat komunitas itu sebenarnya kita udah daftar sendiri, cuma kita kan nggak pede ya apakah ini bakal diterima atau enggak. Nah tiba-tiba dari admin Jakarta itu bilang bahwa mereka mau datang ke Surabaya, siapa aja Keju, terus Kabimo sama Oh iya, sama Richard. Iya. kebetulan Richard itu juga admin Bali tuh, jadi tiba-tiba mereka bilang mereka mau datang ke Surabaya, jadi ayo kita buka booth bareng-bareng gitu. Nah cuma kita udah ngirim ya, sudah kita ngirim Oh iya, ulang lagi ya. udah ngirim terus ngirim ulang. Kita kirim ulang. Kirim formnya lagi. Dan sambil kita berharap semoga bisa keterima boothnya, soalnya kan ada teman-teman dari Jakarta itu nggak enak kalau misalnya nggak sampai nggak dapet gitu ya. Dan unexpectedly dapat ya. Mungkin ada pengaruh nama Project Sekai ID-nya juga yang gede di situ sih gitu. Sekali lagi terima kasih. Iya. Karena pada saat itu kita baru berojol sekitar 3 bulanan. Masih Ya. berapa followernya masih Jadi 200-an. ya 200-300an. Jadi kita masih nggak pede banget guys. Tapi itu emang pengalaman buka booth paling mengasihkan kan, soalnya kita malam-malam sama Nana ID ngatur-ngatur booth, terus ngehias boothnya itu booth. Iya. Itu booth rame sih sejauh ini ya, pajangannya paling banyak. Keju, ingat tindakanmu. Keju, ingat tindakanmu. Rek. Bodoh Keju. Udah, jangan di itu kalau yang itu. Nah, dan emang pasti Bikon tuh kita banyak agenda-agenda yang baru ya, kayak sistem-sistem voting, terus ada karaoke juga, Kita voting, kita karaoke. terus ada kuis ada tebak-tebakan kuis juga. berhadiah, Asik dan banget itu nih. seru banget. Jadi Cibikon itu pengalaman paling seru kita dan emang paling capek setelah C4 menurutku ya. Iya. Karena kita pas prepare tuh sampai jam 2 gak sih? Ya, Dua. kita Aku masih inget, malam. aku sampai rumah tuh jam 3 subuh. Jadi tidur cuma sejam 2 jam, balik lagi ke Balik TP. lagi ke TP ya. Ya ampun. Gitu. Terus bener-bener tuh pengalaman aku istilahnya ngendon diem di stand aja, soalnya saking ramenya banyak yang antusias. Iya, kaget sih banyak yang dateng. Aku 2 hari di boot aja. Jadi kita di booth aja untuk Nggak sempet menyambut keliling. kalian semua. Berterima kasih lah kalian, asik. Sama juga terima kasih buat teman-teman Iya. yang nyumbangin banyak artworknya. Oh iya, buat iya. stiker juga. buat Aduh, terima kasih dibagi-bagi. banget. Terima kasih banyak teman-teman. Itu sangat kita sering bagi-bagiin freebies kalian sekarang, asik. Iya. Masih sisa banyak loh ini. Iya, dan sekarang masih sisa banyak. Kita banyak. Betul sekali. Nah, setelah Cibikon itu kemarin kita sebenarnya ada dua event yang berbarengan ya. Di Utsuru sama dari kita ada project bikin MV dari Wonderland Showtime. Mau yang mana dulu nih?
Unsur duluan. Utsuru aja. Biar sama-sama topiknya but ya. Ya kalau dari Utsuru ini ada tim kebagi 2 tim ya, tim Airin, Nuzul sama Reza. Terus kalau yang ke rekam MV nih timnya Aku sama- Wafi sama Wafi sama ya. Wafi ya. Nah, kalau dari Utsuru kita berkolaborasi dengan komunitas asal Malang yaitu Project Dream. Jadi mereka komunitas gabungan pecinta gabungan ya antara Project Sekai dan Black Dream. Nah, tapi keren-keren loh teman-teman Project Dream ini. Soalnya Iya. aku lihat mereka sistem mabarnya tuh keren banget loh, bisa pakai monitor gitu. Iya, itu kita yang masih kita kurangin sih. Ya, kita masih kekurangan belum kita? bisa ya. Peralatannya Keren sih anak-anak menurutku. Project Dream itu lebih lengkap gitulah. Ya, Jadinya ada peralatannya mereka. Terus Ya, apa? monitornya. Cuan katanya. Ya, iya. banyak banget itu. Gara-gara ini Bapak. Mabarnya berbayar. 5.000 aja katanya udah untung banyak mereka. Kan itu kan karena komunitas kan nggak boleh jualan. Nah, ditambah lagi waktu Utsuru itu kan ada stempel, ada misi stem itu ya. Kalau dapat 20 stem terus digacha itu bisa dapat kambing gitu. Kocak banget. Kalau ya dapat kambing, dapat ayam, kalau nggak dapat tiket Cibikon. Setahun. Setahun. Serius? Serius. Setahun. Ya, setahun Kan gratis. Cibikon kan Makanya setahun banyak 2 yang kali. rajin nge-stem, makanya Iya. dijual. Hadiahnya wonder banget. Project Dream itu. Jadi jujur pada saat itu aku juga sangat kecewa tidak punya ilmu Kage Bunshin. Karena pengen banget ke Utsuru karena ngelihat komunitas-komunitas di Utsuru tuh kayaknya bener-bener pada antusiasnya tinggi banget. Selain Babut ada apa lagi pas Utsuru ya? Pas selain ada buka booth di Utsuru ada perform ya, Iya. perform, mini Tapi di mini mini stage, stage. ya. Dan terima kasih untuk Dibantu keju lagi kita. Iya dibantu. ya Ju, makasih banget Ju. Keju lama-lama pindah Surabaya. Proyeknya kayak Surabaya jadi Ju. Nggak ada Gak usah lagi bikin ya. project kayak Malang gitu. Nah, itu terus selain perform di booth selain ada mabar ya, ada apa lagi nih? Ada gacha juga Ya, ya. ada gacha. Gacha. Sama voting. Nah, voting Ya, votingnya ini voting lagi. JCK versus Berat Kang ini Dream. ya, lebih berat dari Lebih berat. biasa yang Lebih agak panas ya. Tutorial adu domba fandom. Waktu di Cibikon kan cuma milih best unit di Best Project unit. Sekai. Nah. Tapi yang di Malang kemarin di Utsuru itu Project Sekai versus Bandri. Ya, Jadi proyeknya kita kayak versus Bandri. saling adu unit di PJSK dan Dream. Ya. Kayak misalnya apa aja nih kemarin ya? Leonid versus Afterglow. Ya, intinya yang agak-agak mirip gitu. Iya, terus More Jams versus Pastel Palette, Palette. terus Hello Happy World versus Wonderland Showtime, terus ada VBS versus Races Wayland sama Nigo Night Court versus gitu, sama Ave Ave Mujika. Mujika. Ya, yang paling jadi bahan omongan itu sih ya. Ya, yang Night itu Court sama Nigo sama sama Ave. Ave Mujika. Soalnya itu ketimpangan banget lah. Bilang kan, ada yang bilang gini, kenapa kok ayo jangan deh, jangan skip. Iya, gitu. Dan soalnya Pak bilang, kok Ave sih kenapa enggak itu, kenapa enggak Roselia gitu. Nah. Kenapa enggak Roselia gitu. Nah, karena menurut terutama aku sih justru ketimbangan banget kalau ada Roselia. Ya emang sih kayak bisa dibilang best unit antara kedua fandom Nigo Ya. sama Roselia. Tapi menurutku Roselia apa ya? Lebih powerful dia kayaknya. Terlalu powerful. Ya sejarahnya juga udah lebih lama Lama, 9 tahun. ketimbang Nigo yang Iya. menurutku ya sudah jelas Roselia tuh udah jadi votingan banyak orang pasti ketimbang Nigo. Bang Dream versus Love Lab. Jangan. Aduh. Bang Dream versus Project Sekai di baru. Nah ini, tapi kalau yang untuk yang PBS versus apa namanya? Versus Ras. Versus Iya. Ras ya, itu Rasnya Ras menang. yang- Aku juga ngevote Ras, Jin. Aku juga ngevote-nya Ras. Ya aku juga vote-nya Ras. Maaf ya. Rasa itu bagus. Maaf ya soalnya. BBS. Setuju sih soalnya Ras menurutku juga konsisten di Iya. mau lagu cover mau lagu Selain konsisten orinya. menurutku mereka ininya improve-nya cepet banget. Iya. Ras itu. Dari awal udah bagus terus tambah improve tambah bagus gitu. Ya, udah gitu dari awalnya mereka kan cuma band support terus Iya, tiba-tiba jadi band beneran. band beneran gitu Jadi kan unit beneran. keren. Nah sekarang yang ini yang Satunya nih. Yang ini Project ya. MV. Nah, Project Jadi MV. Project MV ini
Asbunnya Kak Tiar. Asbunnya Kak Tiar. Jadi yang mengetua itu Kak Tiar. Aku tuh cuma ngikut. Aku tuh cuma ngikut, guys. Iya. Silakan Nenek. Kak Tiar. Awal itu kapan ya waktu itu? November juga nggak sih? Yo lupa. Enggak. Tahu. Oh iya sih. Iya. Pokoknya tahun lalu, akhir-akhir lah. Itu bener-bener Asbun. Kok kan ini kebetulan Wonder Struggle kan sudah disband. Nah, kita kayak di Surabaya, kok nggak ada Wonder Struggle, Wonder Land Show Time. Ya. Wonder Show. Wanda Show. Nah, kok nggak ada ya? Aduh, gimana ya? Kayak pada nyayangin gitu loh. Kok nggak ada sih? Akhirnya buat gak ya? Pikiran bikin MV. Akhirnya Asbun deh, buat yuk. Tapi MV aja. MV aja. Bukan grup project lagi. Iya, jadi Sekalian buat ini promosi Komunitas. 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 Ya, jadi MV ini pertama kali banget buat aku. Ya sebenarnya buat semua anak, buat enggak sih kecuali yang jadi Miko ya. Oh iya. Ya, buat rata-rata dari kita tuh pertama kali dan itu tuh literally kita tidak tidur. Benar. Tidak tidur karena ngejar sunrise dan itu nyampe di lokasi pun masih hujan. Masih hujan. Jadi kayak aduh bisa tidak ya? Ya, waktu itu bikin MV apa Kak? Waktu itu bikin Lagunya. MV lagu Kora. Aku nih Wanokora. Makanya mereka ngejar sunrise. Iya. Makanya ngejar di pantai. Jadi di outdoor gitu guys. Iya. Dan itu jaraknya dari Surabaya itu di Gresik ya. Jadi jarak pantainya itu ada 1,5 jam. Dan kita benar-benar subuh-subuh ke sana nyampe harus langsung take. Tapi karena hujan kita ada delay bentar. Tapi alhamdulillahnya berjalan dengan lancar meskipun aslinya ada rencana sampai sore, tapi karena benar-benar nggak memungkinkan jadi nggak sampai sore banget. Nah, ini kita bakalan posting foto sama teaser di YouTube dan Instagram kita. Ya, ditunggu. Nah, kayak gini nih guys. Teasernya keren guys, kayak Attack on Titan. itu mah yang itu Kebalikannya. yang coming soon. Iya. Ini yang coming soon. Thumbnail Nanti cuy. ini yang apa namanya yang Video MV-nya. video teaser Oh, aslinya. teaser aslinya. asli. Teaser aslinya plus nanti MV-nya. Perkiraan awal pertengahan apa? Iya. Ini sesuai di videonya bakalan rilis tanggal 12 April guys 2025. Ditunggu ya. Ditunggu. Ditunggu. Terus setelah ada Utsuru sama Project MV Coral dan hari ini kita ada apa nih? Hari ini ada gathering. Ini pertama kali lah kita gathering lah. Iya. Pertama kali. Akhirnya. Kesampaian. Di luar booth lo ya. Ya, Di luar event. Di luar event. event. Ya. Pertama aku mau terima kasih kalau kalian sadar nih kita di mana sih? Kita ada di Cafe Nero Coffee and Beach di Jalan Dharma Wangsa Kertajaya. Nanti dicek ya tempatnya. Wapi loh, Ren. Bagus banget. Bagus. Recommended. Rekomendasi. Nah, biru-biru Recommended. cakep ya. Ya. Biru-biru cakep. Ichika. Ichika. Ju. Nah, pencinta Leon ini wajib kesini. Nah, kedepannya bakal ada bukan cuma gathering atau ini juga, pasti kedepannya ada project-projectan Asbun yang banyak juga dari kita. Nah, sebenarnya Dari Asbun. Berawal dari Asbun. Jadi nantikan saja. Terus jangan lupa buat kalian yang tertarik buat join sama kita di Instagram kita aja, Project Sekai Surabaya. Terus di Instagram tuh ada tautan link WhatsApp ke grup komunitas kita.
untuk info-info terkait entah itu ada yang share Project Sekai, games, merch, beli merch, terus Macem-macem juga ada. cosplay dan segala macam. Kalian bisa join. Yang mau mabar mau tiering gas. Nah, gas. Banyak Apapun. sepunya, banyak sepunya. Ngajak aja di grup bantu Iya. aku tiring itu pasti ada yang mau deh. Ya. Gitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin segitu aja dari kita. Apakah ada lagi? Nanti kayaknya. Iya. Jangan lupa support kita terus. Semoga kedepannya kita bisa menjadi komunitas yang lebih sehat lagi, Amin. yang Bisa bikin lebih project lebih banyak lagi. ya bisa amin. bikin project yang lebih banyak lagi dan Lebih berkembang ya. ya bisa lebih berkembang, lebih maju dari sekarang. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton obrolan kita hari ini. Semoga kalian juga yang menonton bisa terhibur dan kedepannya kita juga bisa menghibur kalian dengan konten-konten yang menarik, baik itu di event ataupun di platform sosial media. Terima kasih. Project Sekai Surabaya, jaya, jaya, jaya. Beres, yuk. One, two, three. 1, 2, 3. Ya. Boleh. Nanti ditampilin. Iya. Tampilin. Nanti ya. Bayar geser. Ditampilin. Set. Nah, aku dulu. Terima kasih. Nanti Project Sekai Surabaya jaya. Jaya. 3 kali ya jaya. Iya. Jawa. Oke. Nomor 2. Nomor satunya lagi udah hapus surat dari orang. Tadi nomor 3, sorry. Nikoli nomor 3, Seimbaitas nomor 4. Nomor 2. Raffi. Saya tentunya Leoni. Admin bangga. Admin. Pak Erik sama Mas Tonton. Pak Erik udah ambil grading. Ya ngetik. Lanjut. Karakter yang dideskripsikan oleh Nene sebagai teman game adalah ya. Karena ini gampang, pilih yang ini. Bukan yang official, ini gampang loh. Ini loh, bagus ini. Bagus ini. Gak dipilih. Ini bagus nih padahal Project Sekai Surabaya ini parah. Ini aja kelip-kelip. Mesinta ini. Kalau bisa pilih. Yeay. Lanjut. Karakter yang dideskripsikan oleh Michika sebagai orang yang bagus untuk membangunkan orang. Awin. Iya. Ya benar. Let's go. Gua tahu itu. Yo. Suka. Ya, miminya langsung kelas. Oke. Lagu Awin. Bukan. Abang.
Ya. Satu ya. Oke.